Shalom Pak, perkenalkan nama saya Nelly Verena Simanulang dengan NIM 220104001. Saya Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 3 Grup A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UTS kami yang Bapak berikan kepada kami. Sebelum memulai penjelasan, saya ingin membawakan satu ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Demikian firman Tuhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu soal yang nomor 1. Jelaskan satu teori dengan konsep, prinsip, dan implementasinya dalam bidang pendidikan. Nah, salah satu teori yang relevan dalam pendidikan adalah teori konstruktivisme. Konsep utamanya adalah bahwa siswa aktif membangun pemahaman mereka melalui pengalaman, refleksi, dan interaksi dengan materi pelajaran. Prinsipnya melibatkan penggunaan strategi pelajaran yang mendorong eksplorasi, diskusi, dan refleksi untuk memungkinkan siswa membangun pengetahuan mereka sendiri. Implementasinya dapat mencakup pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, memungkinkan siswa untuk secara aktif terlibat dalam memahami materi pembelajaran. Baik, selanjutnya itu ialah nomor 2. Jelaskan konsep dan komponen-komponen sistem dengan mengikutsertakan salah satu contoh sistem. Konsep sistem mengacu pada kumpulan elemen yang saling terkait yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Komponen-komponen sistem adalah bagian-bagian yang membentuk sistem dan saling berinteraksi. Contoh sistem yang bisa saya ambil adalah sistem transportasi. Nah, konsep sistem transportasi adalah kumpulan elemen yang terdiri dari kendaraan, jalan raya, rel kereta api, bandara, terminal bus, sistem navigasi, peraturan lalu lintas, dan elemen yang lain bekerja sama untuk memungkinkan pergerakan orang dan barang dari suatu tempat ke suatu tempat lain. Komponen-komponen sistem transportasi yaitu kendaraan, di mana kendaraan itu ialah seperti mobil, bus, kereta, pesawat, kapal, dan sebagainya. Dan selanjutnya itu jalan raya dan infrastruktur, di mana adalah jalan, jembatan, terowongan, rel kereta, dan fasilitas penunjang transportasi. Selanjutnya itu adalah terminal dan bandara, di mana stasiun kereta, terminal bus, bandara, dan pelabuhan. Dan selanjutnya sistem navigasi dan pengaturan lalu lintas, yaitu papan petunjuk, lampu lalu lintas, peraturan lalu lintas, dan lainnya. Dalam sistem transportasi, interaksi antara komponen-komponen tersebut bekerja sama untuk menyediakan mobilitas yang diperlukan bagi individu dan barang. Misalnya, mobil kendaraan berinteraksi dengan jalan raya, infrastruktur, dan peraturan lalu lintas untuk memungkinkan pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi lain. Keseluruhan sistem ini bekerja sama untuk menyediakan layanan transportasi yang efisien bagi masyarakat. Baik, yang nomor 3 adalah jelaskan konsep, tujuan, dan aksioma teori sistem. Konsep teori sistem yaitu teori sistem adalah kerangka kerja yang memandang dunia sebagai serangkaian sistem terkait yang memiliki elemen, interaksi, tujuan, dan batasan tertentu. Konsepnya menekankan pandangan holistik terhadap elemen-elemen yang saling terhubung dalam suatu sistem. Tujuan teori sistem ini adalah untuk memahami dan menjelaskan perilaku sistem, baik bagaimana elemen-elemen dalam sistem berinteraksi satu sama lain, maupun bagaimana sistem tersebut berinteraksi dengan lingkungannya. Tujuan lainnya adalah untuk merancang, mengelola, dan memperbaiki sistem dengan lebih efisien dan lebih efektif. Nah, sekarang itu ialah aksioma teori sistem. Aksioma teori sistem adalah prinsip-prinsip atau dasar asumsi yang mendasari sistem. Beberapa aksioma umum dalam teori sistem ialah holistis atau keseluruhan. Sistem dilihat sebagai kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung
dan saling mempengaruhi. Yang kedua, C atau ketergantungan. Bagian-bagian dalam sistem saling tergantung satu sama lain. Yang ketiga itu ialah hierarki. Atau hierarki, sistem terdiri dari level-level yang berbeda seperti subsistem atau komponen yang memiliki peran dan fungsi masing-masing. Selanjutnya adalah input, proses, dan output. Masukan, proses, atau keluaran. Sistem menerima masukan, melakukan proses atau transformasi, dan menghasilkan keluaran. Aksioma-aksioma ini membantu dalam memahami dan menganalisis bagaimana sistem bekerja sama dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan kinerja sistem melalui pemahaman yang lebih baik terhadap hubungan antar komponen. Yang selanjutnya adalah nomor 4. Jelaskan konsep, pelopor, dan implementasi setiap jenis teori sistem dalam bidang pendidikan. Terdapat beberapa teori sistem yang relevan dalam pendidikan, dan tiap jenis memiliki pelopor serta implementasi yang berbeda. Yang pertama itu teori sistem konstruktivis. Konsepnya itu adalah menekankan pada konstruksi pengetahuan siswa melalui interaksi dengan materi pelajaran dan lingkungan. Pelopornya Jean Piaget dan Lev Vygotsky adalah dua pelopor utama dalam teori konstruktivisme. Implementasinya dalam pendidikan, penerapan teori konstruktif dapat melibatkan pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan situasi di mana siswa diajak untuk aktif terlibat dalam pembelajaran serta membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman langsung. Yang selanjutnya itu adalah teori sistem ekologi. Konsep teori ini adalah menyoroti pengaruh lingkungan terhadap pembelajaran dan perkembangan siswa. Pelopornya yaitu Uri Bronfenbrenner adalah salah satu tokoh utama dalam teori sistem ekologi. Implementasinya dalam pendidikan, penerapan teori sistem ekologi melibatkan mempertimbangkan pengaruh lingkungan fisik, sosial, dan budaya terhadap pembelajaran siswa, serta memastikan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa. Setiap teori sistem memberikan pandangan yang berbeda terhadap bagaimana pendidikan dapat dirancang dan diimplementasikan untuk mendukung pembelajaran yang efektif dan perkembangan siswa secara holistik. Menerapkan prinsip-prinsip ini dapat membantu dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan individu serta lingkungan belajar. Selanjutnya itu adalah nomor 5. Jelaskan bagaimana sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat beroperasi ditinjau dari perspektif dan model sistem terbuka atau open system. Dalam perspektif sistem terbuka, sekolah dipandang sebagai suatu sistem yang terbuka, yang berinteraksi dengan lingkungan dan menerima input, melakukan proses internal, serta menghasilkan output yang berdampak pada lingkungan. Berikut adalah penjelasan bagaimana sekolah beroperasi dan berperspektif dan model sistem terbuka. Yang pertama itu input. Nah, sumber dayanya, sekolah menerima berbagai sumber daya seperti siswa, tenaga pendidik, kurikulum, dukungan finansial, teknologi, serta kebijakan pendidikan dari lingkungannya. Pengaruh lingkungan, faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, perkembangan sosial budaya, dan ekonomi ini di lingkungan sekitarnya untuk mempengaruhi operasi sekolah. Yang kedua itu adalah proses internal. Pembelajaran siswa menerima pendidikan melalui proses pembelajaran yang melibatkan interaksi antara guru, materi ajar, metode pengajaran, dan lingkungan belajar. Manajemen sekolah, yaitu guru dan staf sekolah bekerja untuk mengelola operasi harian, merancang kurikulum, mengorganisir kegiatan ekstrakurikuler, serta memfasilitasi lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya itu yang ketiga adalah output, pencapaian siswa. Nah, output utamanya adalah pencapaian siswa dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan perilaku
yang mereka peroleh dari pendidikan. Dampak pada lingkungannya. Sekolah juga memberikan output berupa siswa yang setiap terjun ke masyarakat, berkontribusi, dan menjadi bagian dari lingkungan yang lebih luas. Yang keempat itu adalah umpan balik dan adaptasi. Nah, sekolah menerima umpan balik dari berbagai sumber seperti hasil evaluasi siswa, respon masyarakat, dan informasi tentang perubahan di lingkungan pendidikan. Sekolah kemudian melakukan adaptasi dan perubahan sosial kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, melalui perspektif sistem terbuka, sekolah dianggap sebagai bagian integral dari lingkungan yang lebih luas. Sistem terbuka ini memungkinkan sekolah untuk berinteraksi dengan lingkungannya, menerima masukan, menghasilkan output, dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi sehingga dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang relevan bagi siswa dan masyarakat. Baik Pak, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai soal UTS yang Bapak berikan kepada saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengerti